Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina Tranti Mandasari, Prodi Manajemen, kelas reguler 3C. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi adab hidup mulia, ruang lingkup akhlak, akhlak terpuji, akhlak pada Allah, akhlak pada alam, dan akhlak pada Rasulullah SAW. Yang pertama itu adab dan hidup mulia. Taklim memiliki arti mengajar yang bersifat menyampaikan pengertian, pengetahuan, dan keterampilan. Ta'dib berasal dari kata adaba yang duku, yang artinya melatih, mendisiplinkan diri untuk berperilaku yang baik dan sopan. Taklim dan ta'dib yang diajarkan Al-Quran bermaksud untuk melahirkan ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, Nabi diperintahkan di dalam Al-Quran untuk memberi tambahan. Tambahan yang dimaksud ialah menambah ilmu yang bermanfaat. Firman Allah tentang adab dan hidup mulia terdapat dalam surat Al-Kahfi yang membahas tentang kesabaran bersama orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah. Yang kedua, ruang lingkup akhlak. Akhlak dalam bahasa Arab berarti al-khuluq. Dan dalam bahasa artinya takdir, kemuliaan, menciptakan tabiat, kepribadian, dan harga diri muru'ah. Ad-din. Bagi agama Islam, nama akhlak diutus untuk menyempurnakan agama tersebut. Akhlak baik. Akhlak baik harus selalu dilakukan hingga berulang kali, karena akhlak merupakan tabiat sifat yang ada pada jiwa manusia. Jika kita berulang kali melakukan kebaikan, maka insya Allah akan dibalas dengan surganya Allah kelak. Akhlak terpuji. Akhlak mulia pilar kemanusiaan. Disebut manusia jika memiliki akal. Dan jika manusia sudah hilang akhlak, bukan berarti lagi manusia dan lebih buruk daripada binatang. Skala prioritas dalam hidup adalah menjadi manusia berakhlak. Ciri-ciri akhlak itu ada sabar, hikmah, asyaja'ah, harga diri, adil, dan bijaksana. Berikutnya ada akhlak pada Allah. Cara berakhlak pada Allah, pertama itu ada cinta kepada Allah. Segala sesuatu yang kita miliki adalah sebuah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menumbuhkan rasa cinta kepada Allah merupakan cara kita berterima kasih atas segala sesuatu yang telah diberikannya. Yang kedua adalah tauhidullah, menjadikan Allah satu-satunya zat yang disembah dan tidak menduakannya seperti menyembah ke lain selain Allah. Itu kan merupakan sebuah kemusyrikan. Yang ketiga, mengenal Allah secara intensif melalui sifat-sifat dan nama-nama Allah, yaitu Asmaul Husna, yang terdapat 99 sifat dan nama-nama Allah. Yang keempat, hidup secara aturan Allah. Dengan mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya, kita bisa mendapatkan manisnya iman di dalam kehidupan. Yang kelima, ada akhlak pada alam. Allah mengingatkan rahmat bagi seluruh alam, yang terdapat pada surat Al-Anbiya ayat 107. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai penebar rahmat untuk seluruh alam. Mereka yang menerima risalah akan mendapatkan balasan sebuah bahagia di dunia maupun di akhirat. Dan untuk yang menolaknya maka akan celaka di dunia maupun di akhirat. Salah satu risalah Nabi Muhammad SAW yaitu sifat penyayang yang disebut 268 kali. Sifat penyayang merupakan sifat yang diwarisi karena merupakan salah satu sifat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang-orang yang senantiasa saling menyayangi maka akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contohnya, Nabi melarang kita untuk merusak alam dan tidak boleh mengganggu bangsa lain. Contohnya mengganggu bangsa jin, karena manusia dan jin hidup berdampingan. Maka keduanya berhak mendapatkan sebuah ketenangan.
Dan bab yang terakhir ada akhlak pada Rasulullah. Cara mencintai Rasulullah itu pertama sebagai bukti keimanan kepada Allah yang terdapat pada firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 65. Kebutuhan akan Nabi yang pertama ada perihal ketuhanan, cara beribadah, aturan kehidupan, dan membedakan yang baik dan yang buruk. Yang kedua, Rasulullah sangat mencintai umatnya dan sangat peduli terhadap umatnya. Yang ketiga, terdapat pada firman Allah Quran Surat At-Taubah ayat 128 yang berbunyi, beliau adalah sosok yang harus dijadikan sebagai uswah hasanah. Yang keempat terdapat pada Quran Surat Al-Ahzab yang berbunyi, mencintai Rasulullah akan memperoleh cinta Allah, karena Rasul itu merupakan kekasih Allah. Dan yang berikutnya ada pada Quran Surat Ali Imran ayat 31. Cara mencintai Rasulullah, yang pertama banyak bersolawat kepada beliau, yang kedua melakukan sunnah-sunnah beliau. Karena jika kalau kita ingin dikenal oleh Rasulullah SAW, maka kita harus memperbanyak solawat kepada beliau. Keutamaan bersolawat itu pertama mengikuti perintah Allah, kedua Allah membalasnya 10 kali lipat solawat yang telah kita berikan. Ketiga itu derajatnya diangkat 10 kali derajat. Yang keempat dituliskan baginya 10 hasanah. Dan yang kelima dihapuskan 10 kesalahan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.